Mahasiswa, kita lanjutkan lagi di mata kuliah ini ya, yaitu topik produksi, di mana nanti para ahli ekonomi itu menyederhanakan lagi tentang faktor produksi yang banyak tadi hanya jadi dua, itu faktor produksi ini K dan L, hanya kapital dan tenaga kerja. Ya, ini barang modal dan kerja. Nah, dalam modal produksi satu macam faktor produksi, ya, barang modal dianggap sebagai faktor produksi tetap, sehingga perusahaan produksi ditentukan berdasarkan tenaga kerja. Nah, ini yang sesuai tadi, bahwa di pasar input nanti fokusnya biasanya di tenaga kerja. Karena ini merupakan yang unik kan? Unik. Tenaga kerja. Dulu saya waktu kuliah di Kalimantan ya, kan tiap tahun pulang naik kapal. Lalu dititipi sama teman saya ini, titipin anak saya, ponakan saya untuk ke Jawa. Saya nggak mau, kenapa? Karena manusia. Ya, manusia kan nanti kalau dititipin manusia ya di kapal, saya tidur dia keluar ke laut, dia belum gimana? Lampung Pak. Oh, laut Jawa udah banget. Saya nggak mau, tapi kalau titip uang, titip barang, misalnya bawang putih biasa ada orang dari bawang putih, saya mau. Kalau bawang putih, kalau barang taruh di pojok kan, anteng kan, nggak anak, mau ponakan umur 10 kelas 6 SD ya, kan berarti udah gede kan, taruh di belakang di bagasi, ini lari sendiri nyimpen. Aku nggak mau lah kalau uang itu. Oke ya, itulah. Jadi nanti faktor produksi itu hanya dikaji dari tenaga kerja dan modal. Lah modal di sini dianggap ceteris paribus, dianggap tetap, sehingga yang dikaji adalah bagaimana pengaruh tenaga kerjanya. Nah, dalam periode produksi itu kita kenal ada waktu produksi. Nah, waktu produksi dibagi ada 3. Ya, satu, bisa ngomongnya gini, kita harus saksikan. Misalkan ya, misalnya di Gedung Bima ada penjual bala-bala. Terus dia sehari bisa hanya 50 piece atau 50 gorengan. Terus ada turlok. Turlok nama turlok? Tulis lokal. Dari Majalengka, dari Majalengka. Ya. Bu, saya beli barang-barangnya. Seberapa? 50 piece. Sok-sok ayah. Ayah kan? Terus besoknya, Bu, saya beli minggunya lagi, minggu depan. Beli 100 piece. Terus bisa nggak? Bisa Pak. Tapi tunggu heula ya, sama belanja dulu ke pasar. Mau beli helah lah ya, mau beli minyak dulu, nambah dulu ya, beli kol dulu. Terus apa lagi? Tepung, itu minyak. Kira-kira yang beli turloknya mau nggak? Mau di lapisan ya, tinggal Suwe Pak. lami lah ya. Nah, pada saat kondisi yang demikian, itu seorang produsen dianggap tidak mampu untuk menambah faktor produksi. Nah, pada saat demikian itu, di mana seorang produsen ya tidak mampu untuk menambah faktor produksi lain ya, kita masuk ke periode produksi seketika. Jadi faktor produksi di ekonomi itu bukan sekian tahun, sekian bulan, ya bukan itu, tapi diukur dari kemampuannya seorang produsen dalam mengubah faktor produksi. Kan ya? Jadi pada saat produsen tadi, contohnya tukang bala-bala itu tidak bisa menambah faktor produksinya, ya, maka pada saat itu produsen bala-bala masuk periode produksi seketika. Nggak bisa Pak, yaudah
saat kami berdua Bu, silakan. Tapi besok saya kesini lagi. Nah, begitu tahu minggu depan ada orderan tambah 50 piece bala-bala, ya, maka ibu-ibu itu udah menyiapkan kan, udah belanja dulu, ini dulu kan. Datang tuh roknya, lorong bawah dari Majalengka. Gimana Bu bala-balanya? Karena enaknya beli 100 bisa, biasa. Sok, boleh. Ya, jadi ibu bisa menambah tepungnya, minyaknya, karena ada kesempatan untuk bisa itu. Pada saat itu ibu itu mampu menambah faktor produksi ya, tapi masih ada minimal satu faktor produksi yang tidak dirubah. Misalnya gerobaknya masih satu, penggorengannya masih satu, orangnya masih satu ibu itu. Nah, memang beberapa faktor produksi, terutama faktor produksi variabelnya itu bisa berubah. Tapi masih ada faktor produksi tetap yang tidak berubah. Ya, yaitu komponennya masih satu, berubahnya masih satu, orangnya masih satu. Nah, pada saat demikian, maka ibu itu masuk pada periode produksi jangka pendek atau menengah. Ya, ini di sini. Ya, menengah. Nah, you know, ya, menengah. Jadi ciri-ciri dari seorang produsen masuk di periode jangka menengah, yaitu dia hanya mampu merubah beberapa faktor produksi, tapi masih ada minimal satu faktor yang tetap. Berubahnya masih ada. Nah, faktor produksi jangka menengah inilah yang nanti disebut periode operasional produksi. Terus, Bu, ibu kan enak bala-balanya, saya akan pesan tiap minggu itu 200 piece. Nah, udah ada permintaan itu, ada request itu, maka ibu udah berpikir, kalau saya bisa nambah penggoreng lain, misalnya penggoreng lain kita ambil dibeli ya, aku nggak enak. Ya kan, bisa kan gitu kan? Ingat loh, tangan dingin misalnya ya. Ya, kamu dikasih bumbu sama nih untuk bikin sambal. Cabenya, terasinya, garamnya sama kasih. Ulet oleh bareng sama ibu sama Anda. Ini ada ibu. Ada faktor X ya. Nah, ada ibu, aduh kalau ini saya nggak mau deh ngebon bala-bala orang lain, harus dari kita sendiri. Maka ibu-ibu itu yang bala-bala itu